Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Indi nomor 672, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita pasti pernah atau bahkan kerap melihat maupun mendengar orang-orang mempermainkan sesamanya, baik yang sifatnya negatif atau hanya sekedar sebagai hiburan. Yang negatif misalnya menipu orang dengan trik sulap untuk meyakinkan korban bahwa ia bisa menggandakan uang. Sebagai hiburan yaitu trik sulap dipakai untuk menghibur penonton. Manusia memang bisa mempermainkan sesamanya dengan kepura-puraan, menampilkan apa yang hebat di mata sesamanya, namun itu hanya untuk menutupi apa yang sesungguhnya. Namun, Paulus kepada jemaat di Galatia dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan atau tidak bisa dipermainkan. Rupanya dalam jemaat Galatia ada orang-orang yang mengaku dipenuhi oleh Roh, namun tidak memiliki sikap yang mau menolong sesamanya, tidak peduli terhadap kondisi para pengajar Injil yang membutuhkan dukungan umat secara material. Bagi Paulus, sikap mereka adalah bentuk mempermainkan Allah, berpura-pura hebat dengan mengatakan dipenuhi Roh Kudus, namun tingkah laku mereka bukan menabur yang baik dalam roh, melainkan menabur dalam daging. Kepada mereka Paulus menegaskan bahwa manusia bisa ditipu atau dipermainkan dengan wajah kesalehan mereka, tapi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Orang yang menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa berpura-pura di hadapan sesama kita. Kita bisa sembunyikan dari orang lain segala tindakan dosa yang kita lakukan, namun tidak di hadapan Tuhan. Ia tahu semua yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, itulah yang kita tabur, dan itu pula yang akan kita tuai. Karena itu sebagai pribadi yang telah menerima Roh Kudus, marilah kita jujur di hadapan Allah, mengakui segala dosa yang kita lakukan, dan memohon pengampunannya. Kemudian, kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga segala yang kita kerjakan seturut pimpinannya, yaitu mengerjakan kehendaknya, menabur apa yang baik kepada diri kita maupun kepada sesama. Dengan demikianlah, kita akan menuai hidup yang kekal di dalam Roh. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus berkarya dalam kehidupan kami, menabur apa yang baik kepada diri kami dan kepada sesama kami, sehingga kami memperoleh juga tuaian yang baik dari Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.